Halo semuanya, balik lagi bersama gua Yosua Putraris tentunya di channel Yosuaris. Nah, hari ini gua bakalan ngebahas sesuai janji gua di video sebelumnya yang gua nyebutin bahwa 5 kekurangan dan 5 kelebihan dari mobil Proton. Nah, hari ini gue bakalan nge-review dan memberikan kalian informasi yang bermanfaat seputar mobil yang udah gue pakai sekitar 4 bulan ini. Nah, apa mobilnya? Mobilnya ada di belakang gue, yaitu adalah Proton Gen 2 Persona tahun 2008 Automatic. Nah, yang pertama kita bakalan melihat dari sisi eksteriornya gitu. Nah, Proton Gen 2 Persona tahun 2008 ini memiliki panjang 4472 mm. Lebarnya adalah 1725 mm. Nah, kalau dari ukuran bannya, ukuran velg yaitu ring 15 dengan dibalut ban yang berukuran 195/60 gitu. Nah, ini mobil yang gua punya ini masih menggunakan velg standar dari pabrikannya. Tapi dop velgnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya kayak gitu. Apabila kita lihat di sini, ukuran atau bahasa desain dari Proton ini memiliki atau mengusung sedan yang sporty, namun tetap basis dari mobil Proton ini adalah sedan compact 4 pintu. Bisa dilihat dari tampilannya yang melandai di depan, bisa dilihat ada garis juga di sini yang membuat seakan-akan mobil ini adalah mobil yang sport kayak gitu. Oh iya, kalau atapnya ini sebenarnya warnanya sebody sama warna aslinya, yaitu sama kayak bodinya. Namun udah dilapisi stiker dari pemilik sebelumnya warna hitam, mungkin agar tampilannya terlihat semakin sporty. Di bagian depannya mobil ini memiliki 2 garis grill di sini yang menggunakan chrome dengan logo Proton di tengahnya. Lalu juga ada 2 fog lamp di kanan dan kiri. Ini sudah bawaan dari pabriknya. Kalau dari tampilan headlampnya, di sini headlampnya masih menggunakan lampu halogen biasa, di mana ada lampu jauh, lampu dekat, terus juga lampu sen. Oh ya, lupa di bagian sampingnya di sini juga dilengkapi dengan lampu sen yang berbentuk bulat seperti ini. Jangan lupa, mobil ini pun sudah memiliki disc brake pada sistem pengeremannya, yaitu pada roda depan dan juga belakang. Ya, sekarang kita bakal ngebahas mengenai ruang mesinnya. Di sini ruang mesinnya ini belum menggunakan pegas hidrolik, masih menggunakan pengait biasa. Terus juga di sini mesinnya menggunakan mesin Kempro DOHC 16 valve yang tersambung atau tergabungkan dengan gearbox automatic. Nah, mesin Kempro ini diklaim oleh Proton mampu menempuh jarak 100 km dengan mencatatkan waktu 13,2 detik.
Dan di bagian ruang mesinnya di sini sudah dicat warna body. Terus juga di sini ada peredam yang nampaknya mulai usam dan harusnya diganti kayak gitu. Mesin yang berkapasitas 1600 cc dengan 4 silinder ini memiliki tenaga 110 horsepower dan juga torsi 148 Nm pada putaran mesin 4000 rpm. Proton juga mengklaim mobil ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 190 km per jam. Ya, sekarang di bagian sisi belakang, di mana sisi belakangnya ini tampak sekali sangat manis. Kalau gue suka banget ya tampilan belakang dari Gentoo 2 Persona ini, karena menurut gue simple aja gitu, cuma ada chrome dari bagian sana sampai bagian sini yang cukup panjang ini dengan logo Proton di tengahnya. Itu menurut gue membuat kesan sporty dan elegannya itu dapat kayak gitu. Terus juga di sini lampu belakangnya itu masih menggunakan lampu halogen biasa, bohlam halogen biasa, yang mana belum ada sama sekali lampu LED pada mobil ini. Dan juga di bawahnya sini ada dua mata kucing di sebelah kanan kirinya seperti itu, kalau untuk mempermudah penglihatan pengendara lain di malam hari. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir mundur yang mana sudah bawaan dari pabriknya. Kalau kalian melihat di sini ada kamera mundur, ini adalah kamera mundur yang dipasangkan oleh pemilik sebelumnya, alias kamera mundur ini adalah kamera aftermarket kayak gitu. Sekarang kita bakalan ngelihat bagian dari bagasinya. Gua buka dulu ya. Nah, mobil ini juga belum dilengkapi dengan power door lock. Di sini karena bagian tuas di dalam mobilnya ini ada yang rusak, jadi buka bagasi ini hanya dengan cara menggunakan kunci kayak gitu. Sekarang gue bakalan buka. Nah, sekarang bakalan kita lihat isi atau kapasitas dari bagasi mobil ini. Nah, mobil ini diklaim oleh Proton memiliki kapasitas bagasi sebanyak 430 liter kayak gitu. Dan di sini juga udah sewarna sama body, tapi di sini ini ada pegasnya dia. Mungkin ini pegasnya juga udah aus kayak gitu. Kalau ini masih cukup berat gitu tuh, dia nggak kuat, jadi harus dibantu dengan dorongan tangan kayak gitu. Kalau kalian bisa lihat di bagian sininya, di sini juga ada ban serep, yang mana ini masih ban serep bawaan dari pabriknya. Nggak tahu ya ini aslinya kuning apa enggak. Nah, di sini juga ada ya nggak ada apa-apaan sih sebenarnya, cuma ada audio doang di bawah sini. Nanti gue bakal ngeliatin footage ke kalian. Terus juga ini bahannya plastik biasa. Terus juga nggak ada yang spesial sih sebenarnya di mobil di bagian belakangnya ini. Cuma gue suka banget sama kapasitas bagasinya yang luas banget menurut gue. Gue aja sampai kaget di awalnya, gue kira nggak seluas ini, ternyata ini cukup bisa mengisi koper berukuran besar 3-4. Apabila bagasi ini masih kurang lega untuk kalian dan kalian ingin membawa barang yang cukup panjang, nggak perlu khawatir karena mobil ini mampu mengatasi masalah kalian. Kita lihat ya. Di jok belakangnya di sini bisa dibuka dan memiliki akomodasi yang langsung dengan bagasinya. Namun apabila kita melihat di sini joknya tidak rata lantai 100%. Mungkin ini juga harus dimajuin jok depannya agar bisa lumayan rata seperti itu.
Ya, sekarang gue mau ngeliatin kalian di bagian interior dari mobil ini. Nah, kalau dari mobil ini bahan dashboardnya itu masih plastik. Bahan dashboardnya masih plastik yang menurut gue juga nggak kelihatan mahal. Di sini juga plastik. Nah, door trim pintunya ini semuanya berbahan bludru. Terus juga yang paling gue suka dari interior mobil ini itu joknya itu tuh ada apa ya, ada teksturnya, ada bentuknya gitu, nggak cuma kayak mobil-mobil LCGC gitu, cuma gitu doang. Terus jadi enak aja kalau didudukin. Terus ini juga ada buat penyangga sampingnya sih, meskipun nggak terlalu rapet, tapi ya modelnya ini enak juga. Headrestnya juga empuk. Terus jok ini juga masih manual untuk perubahannya. Terus juga maju mundurnya masih manual, mesti sistem tarik kayak gitu. Di bagian pintu pengemudi ada electric mirroring, tapi mobil ini belum electric retract gitu spionnya. Terus power window yang ini udah auto tapi untuk ke bawah doang. Terus ada buat kunci, ada laci penyimpanan di bawah sini, door pocket yang kecil, nggak ada cup holder. Di sini juga ada speaker. Lalu di bagian setirnya itu setirnya model palang 3 kayak gini, Proton ini. Terus di setirnya udah ada tombol untuk entertainment sistemnya, ada volume, mute, segala macamnya. Nah, udah di bagian pengemudi ini udah ada airbag dari SRS airbag gitu. Namun di sebelah penumpang belum ada bagian untuk airbagnya. Untuk setirnya cuma bisa tilt, belum bisa teleskopik. Sini juga ada tuas ya, sen biasa, lampu, terus ada wiper, cuma gitu doang, simple. Di bagian sebelah sini ada laci penyimpanan untuk uang-uang receh. Di bawahnya ada untuk membuka kap mesin. Terus juga ada kisi-kisi AC yang semua kisi-kisi AC-nya belum bisa dibuka tutup secara manual gitu. Jadi tetap aja kalau nyalain AC semuanya juga pasti nyala gitu, nggak bisa ada yang ditutup. Terus di bagian speedometernya ada RPM, terus juga ada kecepatan kilometer per jamnya sampai 240. Terus ada indikator bensin sama indikator temperatur, masih model konvensional kayak gitu. Terus ada indikator transmisinya. Di bawahnya ada untuk jam, juga untuk odometer. MID-nya dari mobil ini udah ada trip A, konsumsi bahan bakar. Terus juga perkiraan berapa kilometer lagi mobil ini sanggup untuk tempuh bensinnya kayak gitu. Jadi mesti berapa kilometer lagi untuk isi bensin, kelihatan tuh sisa bensinnya sampai berapa kilometer lagi. Nah, yang paling gua kurang suka dari mobil Proton Gen2 Persona ini yaitu adalah head unitnya atau entertainment systemnya. Kenapa? Di mobil ini belum ada sama sekali USB, terus juga aux, apalagi Bluetooth. Di sini cuma ada bisa radio, terus juga CD juga. Kita zaman sekarang nyari CD mau kemana ya? Susah juga nyari CD. Udah agak jarang gitu. Terus juga ya repot aja, mesti simpen CD-CD-nya kayak gitu. Nah, cuma gue punya ide atau punya akal untuk mengakalinya. Gue pakai alat ini.
Di video selanjutnya gue bakalan review apa alat ini. Pokoknya alat ini canggih banget, ngebuat mobil yang head unitnya nggak bisa ada Bluetooth jadi ada Bluetooth tanpa mengubah apapun kayak gitu. Nah, di bawah head unit ada tombol AC, ada 3 putar-putaran model kompor gas kayak gitu. Terus semburannya udah ada 4 sama defogger depan jadi 5, berarti ada ke depan, AC untuk kaki juga. Terus di atas head unitnya tadi ada tombol hazard, untuk tombol fog lamp, untuk kunci central lock. Terus juga ada defogger di belakang kayak gitu. Nah, untuk di bagian tengah sini, di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar, cukup dalam juga, untuk naruh-naruh kacamata atau kabel gitu. Terus di tengahnya ada cup holder untuk 2 cup holder. Terus ada untuk power outlet 12 volt. Di sininya ada transmisinya. Transmisinya itu kan otomatis, ada P, R, N, D, 3, 2L. Di depannya ada laci yang kecil banget, kanan kiri. Di bagian sana juga sama sih, nggak ada yang spesial dan beda. Oh ya, lacinya itu cukup dalam, tapi belum soft opening, masih biasa. Nah, ini dia nih, sun visor mobil ini. Gue bingung, cuma ada di bagian penumpang doang yang ada kacanya. Emang dikira pengemudi nggak ngaca apa ya? Di sini juga nggak ada kacanya. Di sini juga cuma kaca, nggak ada lampunya kayak gitu. Oh ya, seat beltnya udah bisa diatur ketinggiannya. Untuk kaca spion tengah ini masih manual pengaturannya untuk day atau nightnya kayak gitu. Oke, habis ini lanjut aja ke belakang. Ya, sekarang di interior atau di kabin belakang mobil ini, dimana di posisi duduk gua sekarang dengan posisi menyetir atau posisi mengemudi gua, yang gua adalah tingginya 170 cm. Ini ruangnya nggak cukup lega ya, Mas. Bisa dibilang lumayan sempit gitu. Terus juga karena ini mobil sedan, joknya itu kan terlalu pendek, jadi penyangga untuk pahanya ini kurang. Tapi ya kalau untuk perjalanan dekat-dekat aja sih mungkin bisa nyaman gitu. Tapi kalau perjalanan jauh mungkin kurang nyaman gitu ya. Nah, di jok belakang ini bisa kita lihat modelnya ini bagus banget, gue suka banget joknya. Ada motif-motifnya juga. Ini bahannya bludru apa ini ya? Ya pokoknya ini bahannya enak banget, adem gitu. Terus gue lebih suka jok yang model seperti ini daripada jok yang rata doang kayak mobil LCGC gitu. Karena kalau di jalan kan enak, nggak yang geser-geser gitu. Tapi di tengah sini belum ada handrestnya, Terus juga di sini udah ada 2 headrest. Terus di bagian sini sama kayak bagian depan, ini plastik. Terus juga ada tombol power window sama laci kecil, nggak ada door pocket kayak gitu. Di tengah sini ada laci penyimpanan, bisa buat nyimpan buku atau perlengkapan kalian yang modelnya menyambung dengan jok depan. Lalu di tengahnya ada 2 cup holder. Terus juga nggak ada AC di sini, AC-nya ikut ke depan. Di tengah sini ada lampu baca sekaligus depan belakang. Terus juga di belakang sini ada laci penyimpanan ya, itu tempat buat naruh tisu paling ya. Sini ada lampu rem juga kayak gitu. Oh iya,
Di belakang ini udah dilengkapi juga 2 buah seat belt kanan kiri. Tadi kan gue udah bahas kalau mobil ini juga punya connecting langsung ke bagasi. Kalau tadi sebelah sini juga bisa, di sebelah sini juga bisa. Caranya itu dicabut tuas ininya, diangkat, lalu ditarik. Nah, ini ternyata bisa rata lantai. Kalau tadi kan gue bilang kalau ini nggak bisa rata lantai, tapi ini cukup rata lantai. Yang pasti jok depannya harus dimajuin dulu kayak gitu. Kalau nutupnya ya biasa aja sih, kayak gitu. Di atas sini ada hand gripnya, udah ada hooknya buat naruh baju gitu, pakai hanger kayak gitu sih. Ya paling gitu aja di bagian belakang. Kita lanjut ke bagaimana impresi mengendarai mobil Proton Gen 2 Persona tahun 2008 otomatis punya gue. Oke, terus ikutin dan juga jangan lupa subscribe channel gue. Ya, sekarang gue mau memberikan kalian informasi sedikit mengenai bagaimana impresi mengendarai mobil Proton Gen 2 Persona ini. Nah, gue mau ngebahas dari tenaganya dulu ya, dari tarikannya. Mobil ini tarikan awalnya ini cukup biasa aja sebenarnya. Apalagi mobil ini gue bilang sedikit agak boyo kalau di jalanan agak menanjak. Gue nggak tahu kenapa, mungkin bisa jadi karena ini bertransmisi matic gitu ya. Iya, tapi buat gue mobil ini kalau buat lari, buat ngebut di jalanan tol gitu, mobil ini enak banget buat ngebut kalau udah di atas kecepatan 40-50 gitu. Mobil ini pernah gue tes ngebut sampai seberapa kuat gitu. Ini udah sampai 140 mau ke 150, tapi guanya yang nggak berani karena waktu itu gue baru ngambil mobil ini. Terus gue belum ngecek tentang kaki-kakinya, bannya, jadi gue masih takut buat ngebawa mobil ini ngebut kayak gitu. Nah, lalu bagaimana suspensi mobil ini? Suspensi mobil ini menurut gua biasa aja ya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang mesti dibanggakan secara berlebihan kayak gitu. Karena menurut gua suspensi ini nggak keras, tapi nggak lembut juga gitu, masih ada limbungnya. Padahal mobil ini rendah gitu kan. Terus kalau untuk handlingnya, ini gue coba untuk ngebut ya. Ini gue lagi di atas, gue lagi di kecepatan 40, gue mau injek gasnya. Dia kalau di kick down, kalau diinjek gasnya langsung gitu, langsung dia melesat gitu. Cuma kalau diinjeknya santai gitu, dia agak berat kalau buat di atas tanjakan gitu. Ngomongin suspensi lagi tadi.
Suspensinya menurut gue biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Ini suspensinya nggak keras tapi nggak lembut banget juga, ya biasanya standar lah. Menurut gue ini cukup kayak gitu. Terus mengenai handlingnya mobil ini bagus. Menurut gue ini handlingnya bagus tuh. Karena Proton kan bekerja sama juga sama Lotus gitu. Lotus terkenal dengan bagaimana rancangan dia terhadap handling mobil itu bagus. Nah, tapi ini mobil ini radius putarnya itu sangat kecil banget. Gue muter aja nih ya. Tuh, masih tipis banget. Ini padahal udah gede banget gitu. Kadang tuh harus 2 kali, kalau yang jalanan agak sempit harus 2 kali gitu. Padahal gue udah ngambil jauh. Jadi radius putarnya tuh dia nggak besar seperti itu. Untuk masalah kekedapan suara, mobil ini cukup kedap dibanding rival-rivalnya seperti kayak Vios, terus juga Hyundai Avega, Baleno, kayak gitu. Dia lebih kedap sih menurut gua. Ini gua lupa, gua nggak pakai seat belt lagi ya. Sorry banget. Ini gue cuma di dalam komplek doang sih, di dalam komplek rumah gua. Salah satu fitur yang kurang menurut gue juga mungkin safety belt alertnya. Dia nggak ada bunyi-bunyian atau indikator kalau belum dipasang seat belt, dia nggak ada kayak gitu. Ya, segitu aja pembahasan mengenai mobil gua Proton Gen 2 Persona tahun 2008. Kalau kalian suka, jangan lupa like konten ini, share konten ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel gua dan nyalain loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi tentang video-video bermanfaat selanjutnya. Karena di video selanjutnya gue bakalan ngebahas mengenai Proton lagi. Proton apa? Kalian tunggu terus di konten gue. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.